Oke, di sini akan menjelaskan yaitu di modul 1 yang isinya yaitu sinyal. Yang pertama itu ada macam-macam sinyal. Nah, sinyal itu dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama itu ada sinyal impuls, di mana dia tuh kalau misalkan nilainya dia bernilai 1 jika n sama dengan 0. Jadi apabila dia di nilainya 0, dia akan bernilai 1. Sedangkan kalau misalkan dia dinilai lebih dari 0 atau kurang dari 0, itu nilainya bakal tetap 0. Kemudian yang kedua yaitu sinyal unit step, di mana sinyal unit step itu jika dia bernilai 1 jika n sama dengan lebih dari 0. Jadi kalau misalkan dia nilainya lebih dari 0, dia akan bernilai 1 terus gitu. Kalau misalkan dia kurang dari 0, dia akan nilainya tetap 0. Kemudian yang ketiga yaitu ada sinyal rem. Sinyal rem itu kalau misalkan ada nilainya, kan ini n lebih dari 0. Jadi jika dia ada nilainya, dia akan tetap kalau misalkan punya nilai itu dia berarti lebih dari 0. Jadi kalau misalkan dia nilainya ada di sini dikurang dari 0, dia akan tetap nilainya 0. Kemudian yang keempat yaitu ada sinyal eksponensial, dimana kalau sinyal eksponensial itu dia tuh bentuknya tuh kayak dia naik terus gini. Jadi dia tuh rumusnya xn sama dengan a dikali alfa pangkat kn, dimana nilai a itu adalah konstanta, kemudian alfa itu adalah basis dari pangkatnya, dan k itu konstanta pangkat, dan n itu variabel waktu diskrit. Kemudian yang kelima itu ada sinyal sinusoidal. Dia tuh dibagi menjadi 2, yaitu ada yang sin sama ada yang cos. Kalau misalkan dia nilainya sin, itu dimulai dari 0, dan rumusnya itu xn sama dengan a sin 2pi fn ditambah theta. Kemudian kalau misalkan dia cos, itu dimulai dari angka 1, dimana rumusnya yaitu xn sama dengan a cos 2pi fn ditambah theta. Kemudian yang terakhir itu ada sinyal ganjil dan sinyal genap. Kalau misalkan sinyal ganjil itu dimana nilai min x min t sama dengan xt. Kemudian kalau misalkan min x min n itu sama dengan xn. Kalau misalkan sinyal ganjil itu dia tuh dicerminkan, tapi cerminannya itu dibalik. Jadi kan ini dicerminkan dulu, kemudian dibalik, jadi nilainya di bawah. Rumusnya itu ada xn dikurangi x min n dibagi 2, ntar nilainya dibagi 2. Kemudian kalau misalkan sinyal genap itu dimana x min t sama dengan xt, x min n sama dengan xn, dimana kalau misalkan sinyal genap itu nilai yang dari itu tuh cuman dicerminin biasa. Kalau ini tadi kan dibalik, kalau ini nggak dibalik, jadi cuman cerminan doang. Rumusnya itu xn ditambah x min n dibagi 2. Udah. Perlu dikasih contoh soal nggak sih? Selanjutnya di sini ada operasi sinyal. Yang pertama itu ada time reversal atau pencerminan, disimbolin dengan x min n. Dimana contohnya di sini ada 1 sampai 6. Untuk panah ini menunjukkan bahwasanya sinyal itu dimulai dari 3. Berarti kalau digambarin di sinyal aslinya xn, maka di titik 0 itu ada 3 karena di sini panahnya itu di angka 3. Selanjutnya untuk ke kanan berarti kan positif. Untuk 4, 5, dan 6, maka di titik 1 itu ada 4, di titik 2 itu ada 5, di titik 3 itu ada 6. Dan untuk di sebelah kiri berarti arahnya ke negatif. Berarti untuk di titik 1 ada min 2, selanjutnya untuk di titik min 2 ada 1. Selanjutnya kita ke time shifting atau delay atau pergeseran waktu, disimbolin dengan
X N kurang K, di mana K itu adalah delaynya. Contoh di sini ada 1 sampai 6 dengan K-nya itu atau delaynya itu 2. Sebelumnya kita gambarin dulu untuk SN-nya atau sinyal aslinya itu. Berarti kan karena di 1 mulainya selalu dimulainya dari titik 0. Berarti untuk di titik 0 ini bernilai 1. Selanjutnya sampai ke 6 itu 1 di titik 2, 2 di 3, dan sampai seterusnya. Di sini untuk sinyal hasil pergeseran waktunya, kita masukin di sini K-nya itu 2 karena di sini K-nya 2, maka XN dikurang 2. Maka di sini karena dia digeser pergeserannya ada 2. Contohnya di sini. Kan di sini 0 itu 1, berarti digeser ke 2 itu berarti kan 1, 2. Berarti 1 ini berada di titik 2 karena bergeser 2 kali. Maka di sini 2-nya menjadi 1, dan di sini 2 di titik 1 bakal ada di titik 3, dan seterusnya sampai di titik 6. Maka ini nilainya menjadi 5. Yang ketiga ada amplitudo scaling atau penskalan amplitudo, di mana simbolnya menjadi A dikali X, N, di mana A itu adalah konstanta. Contohnya di sini ada nilai 1 sampai 6 dengan konstanta 2. Untuk sinyal aslinya sama kayak di time shifting penggambarannya, dan untuk penskalan amplitudonya menjadi, karena di sini A-nya 2, maka 2 dikali X-nya berapa, XN-nya. Nah, untuk dikaliin SN-nya kita ngelihatnya di sininya. Di sini kan 2, berarti di sini sinyal aslinya 1, berarti 2 dikali 1 menjadi 2. Selanjutnya di sini ada 2. 2 dikali 2 itu menjadi 4. 2 dikali 3 menjadi 6, dan seterusnya sampai 6 dikali 2, 12. Dengan masing-masing titiknya disesuaikan dimulai dari 0, berarti 1 dimulai di titik 2 dan sampai seterusnya. Selanjutnya ada time scaling atau penskalan waktu, di mana X sama dengan A dikali N. Ini contohnya 1 sampai 6 dengan A-nya sama dengan 2. Untuk menggambarkan sinyal aslinya atau XN-nya, dimulainya selalu dari titik 0, berarti 0 di 1, berarti 1 di titik 0, selanjutnya 2 di titik 1, dan seterusnya sampai 6 di titik 5. Dan untuk penskalan waktunya, karena di sini A-nya 2, berarti kita mengalihkannya A dikali N, di mana kita mengalihkannya itu 2 dikali 1, berarti 2. Selanjutnya 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6, sampai 5 dikali 2, 10. Maka sinyalnya dimulai dari di titik 2, maka 1 di titik 2, 2 di titik 4, 3 di titik 6, 4 di titik 8, 5 di titik 10, satu lagi ada 12 dengan nilai sama dengan 6. Selanjutnya ada addition atau penjumlahan. Di sini kita mempunyai X1 dan X2, di mana X1-nya itu nilainya 0 sampai 5. Untuk X2-nya ada 0, 2, 3, 2, 1, 4. Addition penjumlahan berarti menjadi X1N ditambah X2N. Kita menggambarkan sinyal X1 terlebih dahulu. Untuk sinyal X1-nya selalu dimulai dari 0, berarti 0 di titik 0, 1 di titik 1, 2 di titik 2,
sampai 5 di titik 5. Untuk sinyal X2 nya menjadi 0 di titik 0, berarti 2 di titik 1, 3 di titik 2, sampai 4 di titik 5. Nah, untuk penjumlahannya menjadi kita lihat di sini di sinyal X1 di titik 0 ini kan nilainya 0, di titik 2 nilainya 0, menjadi 0 ditambah 0, maka sama dengan tetap 0. Selanjutnya di titik 1 ada 1, di X2 di titik 1 ada 2, berarti 1 ditambah 2 menjadi 3, berarti di titik 1 ada 3. Penjumlahannya sampai seterusnya, sampai 5 ditambah 4 menjadi 9. Yang terakhir ada multiplication atau perkalian dengan X1N dikali X2N. Untuk penggambaran sinyalnya sama dengan addition atau penjumlahan.